Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas UAS Inovasi Pembelajaran pada semester 6. Baik, sebelum saya lanjut kepada materi yang akan dipaparkan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan kepribadian saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Inatul Laili, NIM 112 dari kelas 6D, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke materi yang akan dipaparkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran terlebih dahulu. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dengan penyampaian materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Hal itu sangat perlu dilakukan guna membuat murid menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Bahkan dengan cara yang tepat dapat membuat murid tidak gampang merasa jenuh atau bosan di dalam kelas. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan ketika seorang pendidik menggunakan metode pembelajaran yang sistematis dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya antara model pembelajaran dengan metode pembelajaran memiliki pengertian yang sama, namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Masuk pada poin yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan yang hendak dicapai. Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Perumusan tujuan akan berpengaruh terhadap kemampuan anak didik dan pemilihan metode yang akan digunakan. Oleh karena itu, metode yang dipilih harus sejalan dengan taraf kemampuan yang hendak diisi dalam diri sendiri di setiap anak yang dididik. Yang kedua adalah materi pelajaran. Materi pelajaran adalah sejumlah bahan ajar yang hendak disampaikan guru kepada siswa. Setiap mata pelajaran memiliki materi yang berbeda-beda, dan untuk menyiasati perbedaan tersebut, maka diperlukan cara atau metode pelajaran yang tepat agar materi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa. Poin yang ketiga adalah peserta didik. Peserta didik sebagai subjek belajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari aspek psikologis maupun minat bakat, kebiasaan, motivasi, situasi sosial, lingkungan, keluarga, dan harapan masa depannya, di mana semua perbedaan tadi akan berpengaruh terhadap penentuan metode pembelajaran. Yang keempat adalah situasi. Situasi kegiatan belajar mengajar yang diciptakan guru tidak selamanya sama dari hari ke hari. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, seorang guru diharuskan dapat menciptakan situasi yang dinamis. Poin yang kelima adalah fasilitas. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar dapat memengaruhi pemilihan dan penggunaan metode mengajar. Fasilitas belajar yang lengkap akan sangat membantu guru dalam memilih dan menggunakan metode yang bervariasi. Sebaliknya, ketika ketiadaan metode akan sangat mengganggu proses pembelajaran, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode. Yang keenam adalah guru. Setiap orang memiliki kepribadian, performance, style, kebiasaan, dan pengalaman mengajar. Guru adalah latar belakang pendidikan. Guru yang berlatar belakang pendidikan keguruan biasanya lebih terampil dalam memilih metode dan tepat dalam menerapkannya. Sedangkan guru yang latar belakangnya pendidikannya kurang relevan, sekalipun tepat dalam menentukan metode, namun sering mengalami hambatan dalam penerapannya. Jadi untuk menjadi seorang guru, pada intinya harus memiliki jiwa yang profesional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran diskusi. Dari poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran diskusi. Menurut Syaodih, metode diskusi pada dasarnya adalah bertukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman serta teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih cermat tentang permasalahan topik yang sedang dibahas. Menurut Jamaroh dan Zaim, metode diskusi adalah cara menyajikan pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Tapi menurut Rahman, metode diskusi dijelaskan sebagai metode yang membuat siswa aktif. Semua siswa memperoleh kesempatan berbicara atau berdialog satu sama lain untuk bertukar pikiran dan informasi tentang suatu topik atau masalah, atau mencari kemungkinan fakta atau pembuktian yang dapat digunakan bagi memecahkan suatu masalah.
Poin yang kedua adalah penggunaan metode diskusi. Menurut Rahman, diskusi dapat digunakan manakala 1. Guru menginginkan agar dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri dan tanggung jawab belajarnya sendiri. 2. Guru menginginkan agar siswi tidak hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi mengharapkan mereka dapat berpikir kritis mengenai pelajaran serta mengembangkan kemampuan mereka dalam menganalisis, mengestimasi, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga adalah guru menghendaki agar siswa dapat bekerja sama dan saling bertukar pendapat antara sesama teman. Yang keempat adalah jika guru menginginkan siswa dapat berpikir dan berpandang luas tentang suatu pokok persoalan. Poin yang ketiga adalah tujuan metode diskusi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menanamkan dan mengembangkan keberanian untuk mengemukakan pendapat sendiri. Yang kedua, mencari kebenaran secara jujur melalui pertimbangan pendapat yang mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, belajar menemukan kesepakatan pendapat melalui musyawarah. Yang keempat, memberikan kehidupan kelas yang lebih mendekati kegiatan hidup yang sebenarnya. Poin yang keempat adalah kelebihan metode diskusi. Beberapa kelebihan yang ada pada metode diskusi antara lain, yang pertama adalah suasana kelas menjadi bergairah, di mana para siswa mencurahkan perhatian dan pemikiran mereka terhadap masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, dapat menjalin hubungan sosial antara individu siswa sehingga menimbulkan rasa harga diri, toleransi, demokrasi, dan berpikir kritis dan sistematis. Yang ketiga adalah hasil diskusi dapat dipahami siswa karena mereka secara aktif mengikuti perdebatan yang berlangsung dalam diskusi. Yang keempat adalah adanya kesadaran para siswa dalam mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam diskusi merupakan refleks kejiwaan dan sikap mereka untuk berdisiplin dan menghargai pendapat orang lain. Poin yang kelima adalah kelemahan metode diskusi. Di samping kelebihan-kelebihan metode diskusi, ada beberapa kekurangan yang ada pada metode diskusi tersebut. Antara lain, yang pertama adalah adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam metode diskusi tersebut. Dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi. Yang kedua adalah sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang terlalu panjang. Yang ketiga, para siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide atau pendapat mereka secara ilmiah atau sistem. Poin keenam adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode pembelajaran diskusi. Pertama, persiapan atau rencana diskusi. 1. Tujuan diskusi harus jelas agar pengaruh diskusi lebih terjamin. 2. Peserta diskusi harus memenuhi persyaratan tertentu dan jumlahnya disesuaikan dengan sifat diskusi itu sendiri. 3. Penentuan dan perumusan masalah yang akan didiskusikan harus jelas. 4. Waktu dan tempat diskusi harus tepat sehingga tidak akan berlarut-larut. Yang kedua adalah pelaksanaan diskusi. 1. Membuat struktur kelompok atau pimpinan, sekretaris, anggota. 2. Membagi-bagi tugas dalam diskusi. 3. Merangsang seluruh peserta untuk berpartisipasi. 4. Mencatat ide atau sasaran yang penting. 5. Menghargai setiap pendapat yang diajukan peserta. 6. Menciptakan situasi yang menyenangkan. Yang ketiga adalah tindak lanjut diskusi. 1. Membuat hasil atau kesimpulan dari diskusi. 2. Membaca kembali hasilnya untuk diadakan koreksi seperlunya. 3. Membuat penilaian terhadap pelaksanaan diskusi tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan pada diskusi yang akan datang. Poin yang ketujuh adalah pelaksanaan metode diskusi. Untuk melaksanakan metode diskusi, guru harus memberikan pertolongan berupa penyajian problema sebagai perangsang, bimbingan dan pengarahan di dalam anak belajar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan diskusi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat pertanyaan dalam diskusi. 1. Harus mengandung nilai diskusi. 2. Harus merangsang adanya pendapat-pendapat yang banyak. 3. Harus mengandung kemungkinan jawaban lebih dari 1. 4. Harus membutuhkan pertimbangan, perbandingan dari kenyataan. 5. Harus menarik perhatian siswa. Yang kedua adalah tugas guru dalam metode diskusi. Yang pertama, sebagai pengatur lalu lintas, maksudnya bahwa semua pendapat, saran, atau usul harus melalui pimpinan diskusi. Dalam hal ini bertugas A. Mencegah orang-orang tertentu yang gemar berbicara menguasai diskusi. B. Anggota diskusi yang pemalu atau pendiam supaya diberi kesempatan penyampaian pendapatnya. C. Pembicara supaya diatur bergiliran, jangan sampai semua anggota serempak berbicara. Poin kedua, pimpinan sebagai dinding penangkis. A. Menerima pertanyaan dari para peserta, kemudian dikembalikan kepada para anggota. B. Hendaknya diusahakan supaya diskusi jangan terjadi hanya sekedar tanya jawab antara murid dan guru. C. Pimpinan harus bertindak sebagai juru pengaman yang menerima, menolak, atau penyampaian segala pendapat atau asal itu kepada seluruh peserta diskusi.
D. Pimpinan sendiri tidak perlu menjawab pertanyaan, melainkan memberi kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapat. Poin yang ke-8 adalah langkah-langkah metode pembelajaran diskusi. 1. Guru menentukan materi pelajaran yang akan didiskusikan. 2. Siswa mempersiapkan diri dengan materi yang telah ditentukan guru. 3. Masing-masing dari perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompoknya. 4. Setelah masing-masing kelompok melakukan presentasi, lalu akan dibahas dengan didiskusikan hasil kelompok dengan kelompok lainnya. Poin yang ke-9 adalah macam-macam diskusi. Metode diskusi juga memiliki beberapa jenis diskusi. Setiap jenis diskusi tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Maka dari itu tersebut, guru harus lebih mengetahui jenis-jenis diskusi tersebut supaya dapat dipraktekkan kepada anak didiknya dengan baik. Berikut ini macam-macam diskusi menurut jenis penyampaiannya. 1. Diskusi formal. 2. Diskusi non-formal. 3. Diskusi panel. 4. Diskusi simposium. 5. Lecture discussion. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, keterampilan abad ke-21. Sebagai generasi penerus bangsa, siswa yang masih sekolah juga harus punya bekal keterampilan yang mengikuti perkembangan zaman. Terkait keterampilan tersebut, World Economic Forum pada tahun 2015 melakukan penelitian meta-analisis tentang keterampilan abad ke-21 di pendidikan dasar dan menengah. Adapun keterampilan abad 21 terdiri dari 16 keterampilan dengan 3 kategori, yaitu yang pertama literasi dasar, yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah kualitas karakter. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki siswa. Yang pertama adalah literasi dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Adapun literasi dasar menjelaskan mengenai bagaimana siswa menerapkan keterampilan inti untuk tugas sehari-hari. Keterampilan ini berfungsi sebagai dasar yang dibutuhkan siswa untuk membangun kompetensi dan kualitas karakter yang lebih maju. Terdapat 6 literasi dasar yang perlu dipahami, yakni 1. Literasi baca tulis, 2. Literasi numerasi, 3. Literasi saintifik, 4. Literasi teknologi informasi komunikasi yang disebut TIK, 5. Literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan. Yang kedua adalah kompetensi. Keterampilan kedua ialah kompetensi yang menggambarkan bagaimana siswa mendekati tantangan yang kompleks. Di abad ke-21 ada beberapa kompetensi yang harus bisa dikuasai oleh kita. Peserta didik perlu menguasai ini sejak dini. Terdapat 4 kompetensi yang kiranya dapat dilatih oleh peserta didik. Keempat kompetensi itu ialah 1. Keterampilan berpikir kritis, 2. Keterampilan kreativitas, 3. Keterampilan berkomunikasi, 4. Keterampilan berkolaborasi. Karena itu, pendidik bisa mengasah keterampilan-keterampilan tersebut kepada peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga adalah kualitas karakter. Selain kemampuan literasi dan kompetensi sumber daya manusia, kita juga perlu memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi dunia kerja di abad ke-21 ini. Tentunya kualitas karakter menggambarkan bagaimana siswa atau peserta didik bisa mendekati lingkungan mereka yang berubah. Karakter dibagi ke dalam 6 keterampilan, yaitu 1. Keterampilan rasa ingin tahu, 2. Keterampilan inisiatif, 3. Keterampilan ketekunan, 4. Keterampilan beradaptasi, 5. Keterampilan kepemimpinan, 6. Keterampilan kesadaran sosial dan budaya. Jadi itulah jenis-jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa di abad ke-21 ini, tentu agar siap menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Baik, sekian pembahasan yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.